Tapi harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Aldiansyah Purbaya dengan NIM 6323145. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai pengisian SPT. Sebelum melakukan pengisian SPT, kita diharuskan menghitung pajak penghasilan wajib pajak yang ingin kita isi SPT-nya. Di sini sudah ada data pajaknya, yaitu jumlah tanggungan, jumlah aset, yaitu penjelasan mengenai pekerjaan wajib pajak, dan ada juga perhitungan pajak yang sudah kita setahunkan dengan hasil PPh 21-nya senilai 5.130.000 rupiah. Dan wajib pajak juga memiliki bukti potong dengan nomor sekian tanggal 30 Desember 2022. Untuk bukti potongnya sendiri kita lihat sudah ada. Di sini ada nomor dan masa perolehannya, ada NPWP dan nama pemotong yaitu perusahaan tempat wajib pajak bekerja, ada identitas wajib pajak yang ingin kita laporkan SPT-nya. Lanjut bagian B untuk kode objek pajak di sini diisi di bagian 01 karena wajib pajak merupakan pegawai tetap di perusahaan tempat dia bekerja. Untuk pengisian gaji tunjangan ini sama seperti tadi, hasilnya juga sama 5.130.000. Lalu di C ada identitas pemotong, uh, ada NPWP dan nama, lalu ada tanggal bukti potong ini dibuat. Lanjut kita mengisi SPT. Hmm. Di sini kita menggunakan SPT 1770S karena wajib pajak bukan pengusaha yang menggunakan 1770 atau yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta yang memakai 1770SS. Untuk di sini ada 3 bagian yang perlu diisi. Untuk perhitungan PH atau MT tidak perlu diisi karena istri dari wajib pajak tidak memiliki NPWP dan tidak memiliki penghasilan, jadi tidak perlu kita isi. Lanjut kita mengisi terlebih dahulu bagian lampiran 1, kita isi tahun pajaknya, NPWP dan nama wajib pajak. Lalu lanjut ke bagian A karena wajib pajak tidak memiliki penghasilan di luar pekerjaannya, tidak perlu kita isi. Bagian B juga sama, tidak mendapat bantuan, warisan, dan sebagainya. Lanjut kita lihat ke bagian C, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini sama seperti bukti potong yang tadi, kita isi PT, nama PT, nama NPWP pemotong, nomor bukti potongnya tadi, tanggalnya, jenis PPh yang dipotong yaitu PPh 21 dan jumlah PPh yang dipungut atau dipotong. Lalu kita jumlahkan. Setelah itu sudah selesai bagian lampiran 1, lanjut ke lampiran 2. Sama seperti tadi mengisi tahun pajak, NPWP dan nama wajib pajaknya dulu. Lalu bagian A penghasilan yang dikenakan karena kita tidak memiliki penghasilan di luar pekerjaan kita, tidak perlu kita isi. Lanjut ke langsung ke bagian B, yaitu harta pada akhir tahun. Sama seperti data pajak tadi, kita memiliki aset, yaitu kita memiliki 3 aset, yaitu rumah, mobil, dan sepeda motor. Kita isi, kita input di lampiran 2. Lampiran 2 sama seperti data pajak, lalu dijumlah hasilnya senilai 235.000 rupiah. Lanjut ke bagian C, kewajiban atau utang. Karena kita tidak memiliki kewajiban atau utang, kita lanjut ke bagian D, yaitu daftar susunan anggota keluarga.
Di data pajak tadi ada dua anggota keluarga yang menjadi tanggungan, yaitu Diana sebagai istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan Barkan sebagai anak yang masih berstatus pelajar. Oke, lanjut kita mengisi bagian ini. Oh, di sini ada kesalahan sedikit. Seharusnya 200 juta. Oke, lanjut. Kita mengisi bagian induk sama seperti tadi, isi bagian tahun pajaknya, NPWP, nama wajib pajak. Di sini ada tambahan untuk mengisi status pekerjaan, nomor telepon, status kewajiban perpajakan suami istri. Karena istri secara tidak langsung ikut dengan suami, jadi disilang di bagian kakak atau kepala keluarga. Untuk NPWP tidak perlu diisi karena tidak ada. Lanjut ke bagian A, penghasilan neto. Nomor satunya penghasilan neto dalam negeri, ini diisi sesuai bukti potong tadi. Sesuai bukti potong, terus nilai 137.200. Lanjut, kita lihat di nomor 2, penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak ada. Penghasilan neto luar negeri juga tidak ada. Lalu kita jumlahkan. Hasilnya sama 137.200. Lalu lalu kita kurangi dengan zakat karena kita tidak membayar zakat, kita tidak perlu isi. Lalu kita kurangi dengan zakat karena tidak ada, hasil tetap sama 137.200. Lanjut ke bagian penghasilan kena pajak. Karena wajib pajak memiliki status kawin dan memiliki tanggungan satu anak, maka untuk PTKP-nya untuk wajib pajak sendiri senilai 54 juta, status nikah itu 4.500.000 dan satu anak 4.500.000, hasilnya adalah 63 juta. Lalu di penghasilan itu dikurangi dengan PTKP, hasilnya adalah penghasilan kena pajak. Lalu lanjut ke bagian C, PPh terutang. Untuk PPh terutang sendiri kita hitung 5% dari 60 juta pertama, lalu sisanya dikali dengan 15%, sama seperti perhitungan pajak yang tadi sudah kita hitung. Nih, 5%, 60 juta hasil 3 juta, ditambah 15% kali 14.200, hasilnya 2.130.000. Jika ditambah hasilnya 5.130.000 sama ya. Lanjut ke pengembalian atau pengurangan PPh tidak ada, kita kosongkan. Yaitu kita jumlahkan jumlah PPh terutang 9 tambah 10 sama dengan 5.130.000. Lalu kredit pajak di nomor 12 ada PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain. Ini bagian dari formulir 170S lampiran 1 bagian 7, kita masukkan di situ, kita masukkan ini. Lalu 13 PPh ini karena tidak ada, karena kosongnya, kita lanjut saja. PP kurang lebih bayar tidak ada, angsuran juga tidak ada. Lanjut ke bagian G, lampiran. Di sini ada bagian A, fotokopi formulir 1721A1 atau bukti potong PPh pasal 21, kita sudah punya tadi, kita silang di sini. Lanjut ke isi bagian pernyataan. Kita baca dulu dengan menyadari sepenuhnya bla 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 dengan adalah benar, lengkap dan jelas. Lalu kita silang bagian wajib pajaknya karena kita melaporkan pajaknya sendiri, yaitu lalu tanggal kita melaporkan SPT yaitu tanggal 31 Maret 2023, yaitu lalu nama lengkap dari wajib pajak, NPWP-nya dan tanda tangannya.
Oke, sudah sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.